Halo, selamat malam. Jumpa lagi di podcast kita. Yuk kita ngobrol. Sekarang kita sudah sama Mas Gus Ririn atau Mas Riri yang kita kenal dari Laksana Laksana Bus. Laksana Bus. Laksana Kalau si Bus, Laksana ya. Bus. Gimana Mas Riri kabarnya? Sehat Om, kabar baik Om. Dan mudah-mudahan Om Ribi juga sehat semuanya ya. Mudah-mudahan semoga Lancar. kita sehat. Amin. Bagaimana Mas dengan kondisi pandemi saat ini? Ya kalau kita lihat kondisi pandemi seperti sekarang ini, eh, jelas Om, kita sangat pengaruhnya sangat besar sekali di karoseri ya. Karena angkutan atau transportasi itu di situ sangat terasa sekali. Jadi dari Pengaruhnya banyak Mas ya? dari produksi juga kita berkurang. Hampir semua karoseri saya kira sama. Kira-kira kiat dari Laksana sendiri apa Mas Riri untuk menyikapi masa kekosongan pandemi ini? Ya kita tetap selalu berinovasi Om. Jadi kita tetap membuat sesuatu yang baru, baik desain dan juga seperti yang pernah kita lakukan untuk yang baru, till test ya. Jadi ada uji kemiringan bus. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di channelnya Laksana. Channelnya apa itu Mas di Laksana? Laksana Bus. Laksana Bus. Di channelnya YouTube-nya Laksana. Jadi kawan-kawan bisa untuk detail lebih lanjut lihat di channel Laksana, Iya. channel Laksana Bus ya. Iya. Oke. Nah ini Mas Riri ngobrol-ngobrol biar kawan-kawan lebih tahu nih. Kira-kira kan kita tahu Laksana dengan kode bodinya semua SR. Iya. SR1, SR2 sampai ya sekarang lah. Kira-kira arti SR sendiri itu gimana Mas sejarahnya? Bisa sampai nempel sampai sekarang. Oh gitu. Sedikit Dulu aja Mas. SR itu sebenarnya ya itu ada inisialnya ya. Jadi namanya Om Sani atau yang punya ownernya Siliwangi Antarusa. Oke. Ya, R-nya ya nama saya Om. Mantap. Itu dulu ya. Ya kita bikin desain yang pertama ya, yang SR1 itu. Ya, Itu dari mulanya itu pertama kita ngobrol bareng kasih nama apa ya. Ya kebetulan bisnya yang pertama itu ya punya Om Sani sih sebenarnya itu. Jadi apalah kita kasih SR ini ternyata sampai sekarang pun lebih terkenal SR ya. SR1, SR2. Kira-kira dari Laksana sendiri nggak ada mau rubah kode bodinya mungkin seperti teman karoseri lain kan macam-macam namanya ada ya sebut ada mungkin Jetbus atau apalah seperti Scorpion King mungkin dari Laksana tetap dengan bertahan dengan nama SR-nya sampai mungkin seri-seri berikutnya gitu Mas? Ya saya kira masih menjual ya untuk nama SR. Jadi tetap, tapi kita kan ada dua model Om. Jadi seperti yang kelasnya di bawah SR itu kan Discovery. Ada atau macam-macam nih sebenarnya kalau karoseri lain itu kan kalau bikin model kan mungkin satu ya modelnya sama semua, tapi kalau kita kan ada beberapa lapis kelas gitu. Jadi walaupun ada beberapa kelas tapi kita untuk kualitasnya sama. Jadi enggak kita bedakan misal material rangkanya atau platnya tetap sama, cuman beda aja. Jadi bedanya di fitur interiornya. Kalau yang kelas Discovery kan lebih di bawahnya Legacy. Lebih jauh mewah Legasinya. Tapi untuk bahan material bodinya Sama. semua sama, hanya yang membedakan dari tipe Discovery dengan Legacy itu interiornya. Interiornya tipe-tipenya macam-macam. Kalau ada plafon F, plafon G itu ada. Kalau yang Legacy sendiri kan plafon F. Nah, plafon G sama plafon F apa nih Mas? Biar teman-teman Ya sebenarnya beda lebih mengenal. Di bagian desain ininya sih sebenarnya di bagian desain. Oke. Di gantengnya. Kalau Discovery sendiri biasa lebih dipakai untuk jenis bis apa Mas sendiri? Kebanyakan kalau Discovery front engine ya. Oh, Jadi front engine. Kalau rear engine tetap kita arahkan ke Legacy. Iya. Tapi kalau kita rear engine pun mau pakai Discovery bisa? Atau memang Bisa, ada. disarankan tetap dengan seperti Legacy? kalau nggak salah Sinar Jaya pakai rear engine untuk Discovery model.
Cuman beda kalau rear engine kan di bagian grillnya tertutup rapi. Tidak ada kisi-kisinya. Ya. Jadi lebih manis, lebih rapi. Gitu, ya. Oke. Nah, kembali ini Mas, kira-kira dari perkembangan SR1 nih hingga SR2 sekarang sampai Laksana bisa punya double decker, kira-kira kiat apa nih dari karoseri yang dari Laksana sendiri yang ingin merubah sampai image itu kuat sampai sekarang? Ya, yang pertama itu karena semua desain itu kita bikin sendiri. Jadi kita semaksimal mungkin nggak niru luar. Jadi kita bikin sendiri, itu artinya apa? Kalau Bikin sendiri itu desain semua dari sendiri. Laksana semua. Baik eksterior, Dari Mas Riri semua interior, ini ya. ya kita ada tim. Oke. Tim kita kan banyak, engineering, product design banyak. Itu artinya gini Om, kalau kita bikin sendiri itu kita tahu kekurangannya. Jadi kelebihan juga tahu, kekurangannya kita tahu. Jadi itu lebih artinya lebih fleksibel, kita mau ngapain karena kita tahu kurangnya, itu jadi gampang untuk membuat sesuatu yang lebih bagus, itu gampang. Oh. Nah, tadi bicara ke uji guling Mas Riri, itu mulai tahun berapa dan di tipe apa mulai diterapkannya rollover itu? Uji cooling itu dari tahun 2018 ya kalau nggak salah. Oh, baru ya berarti ya, Baru, kira-kira 2018-an ya. Ini udah dilakukan di body SR2 ya. SR2. SR2 yang double glass, terutama yang double glass. Udah kita Jadi- mulai setelah uji guling udah diuji sama macam-macam pihak ya, berbagai institusi, itu ya kita terapkan di body yang sekarang ini. Oh. Nah, kira-kira ke depan ini akan ada inovasi lebih lagi nggak dari karoseri Laksana? Kalau inovasi pasti Om. Jadi setiap tahun kita pasti inovasi ya, mungkin semualah, kita kan tipenya banyak. Misal inovasi tahun ini medium bus, besok untuk city line, besok untuk yang reguler, selalu ada, pasti berbeda. Kadang perubahan juga cuma facelift aja, perubahan minor aja, sedikit. Tapi kalau fokusnya nih Mas Riri nih, supaya kita juga teman-teman semua di dunia bus tahu, kalau saya Laksana lebih fokus ke bis medium atau bis besar? Ya, bis besar. Bis besar. Alasannya? Ini yang tahun-tahun ini kita lebih, ya produk kita jadi lebih bagus ya. Jadi lebih banyak minat bis besarnya. Tapi bis medium pun kita desain pun juga nggak biasa ya. Jadi banyak detail juga. Jadi agar menarik juga. Jadi tetap peminatnya banyak. Cuman kalau di jalan kan kita banyak model, jadi nggak kelihatan banyak. Kalau kita satu model mungkin satu bulan keluar berapa, satu tahun keluar berapa, pasti kelihatan. Tapi kalau karena gara-gara kita banyak model itu kan kesannya sedikit, padahal banyak sekali kalau Laksana keluar. Untuk kelas bis mediumnya. Untuk kelas medium, untuk kelas big bus. Jadi hampir seimbang ya dengan bis besarnya. Iya. Oke. Tapi untuk di bawah mobil medium, kalau Laksana memang nggak bikin ya, lebih kepada medium sama bis besar dan double decker. Spesialis di situ. Bis, ya. Terus untuk ekspor ke luar negeri, bagaimana Mas Riri dengan Ini kondisi yang terbaru, sekarang ini? Terbaru kita ekspor ke Bangladesh, ada 10 unit double decker dengan chassis K410 EB. Scania ya. Ya. Scania. Oke. Ada juga yang Scania masih belum diproduksi, cuman ini udah keburu ada pandemi, jadi ditunda. Masih ada. Jadi dengan pandemi ini pun produksi lokal dan untuk ekspor terganggu Mas Riri ya, dengan kondisi sekarang ya. Kira-kira ke depan, tahun depan ada optimis baru dari Karoseri Laksana akan bisa produksi lebih dari tahun sebelumnya atau lain lagi? Kalau situasi udah membaik, saya kira sih Laksana tetap ingin jadi nomor satu ya, tetap harus jadi nomor satu. Produksi juga harus lebih banyak kuantitinya, kualitasnya juga kita
kita tingkatkan lagi. Oke. Dari ini Mas Riri, kira-kira kalau dari segi kenyamanan, aspek kenyamanan, kira-kira dari double decker atau yang SHD seperti ini mana lebih nyaman? Semua ada plus minusnya. Jadi setiap kayak double decker itu pun kalau interior kita kan sekarang udah mewah jadi ditunjang dengan seat yang variatif ya untuk book covernya itu juga menambah nilai sendiri. Jadi, kalau segi kenyamanan saya anggap nyaman lah Laksana karena interiornya udah Aman bagus. ya? Oke. Saling berkaitan sih antara interior itu baik pemakaian warna dalam interior sama penataan seat. Jumlah seat itu juga ya sangat berpengaruh sekali. Semakin sedikit kan semakin eksekutif ya rasanya. Daripada banyak gitu loh. Itu tergantung yang punya bis juga. Oh iya, ada satu lagi, kalau nggak salah Laksana punya tipe suite class ya Mas Riri. Ya. Nah, apa nih kira-kira suite class nih yang ditonjolkan apa dan keunggulannya apa nih dari Laksana? Suite class kan semua karoseri kan belum punya seperti Laksana ya. Yang memulai itu Laksana. Jadi jelas pasti ada nilai plusnya karena kita yang pertama ya, kalau dari segi kemewahan pasti mewah. Untuk interior, eksterior sih masih sama, cuman beda di bagian tambah samping. Sudah berbeda aja karena kacanya lebih lebar. Lebih lebar. Iya. Kenyamanan pastilah. Orang kadang kan kalau pergi kan kalau pakai seat biasa, recliningnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu maksimal karena belakangnya jumlah seatnya banyak. Tapi dengan pakai suite class itu orang bisa selonjoran, reclining juga bisa 45 derajat, sih nyaman. Itu bisa berapa seat Mas Riri di tipe suite class itu di Kalau bis untuk besar? tipe bis biasa yang 12 meter itu 21 seat. Tapi 21 untuk seat. kalau yang kelas K360 itu bisa 24 seat. Hanya beda 2 row aja. Nah, tipe sasis apa yang bisa dipakai di suite class? Sebenarnya bisa semua ya. Bisa semua? Harusnya bisa ya. Walaupun lift spring bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Bisa elektrik bisa lah. Hino bisa. Hino bisa. Jadi artinya semua nyaman Om. Walaupun pakai elektrik apa mau pakai artinya, kalau udah ada suite class interiornya oke lah. Artinya kalau di kelas suite class jadi tidak menentu pada merek sasis tertentu tapi bisa semua, yang penting desain semua kembali kepada owner masing-masing. Sama sih kalau kita lihat interiornya sama gitu. Sebenarnya sih hampir sama aja. Kalau udah naik kan orang enggak lupa juga. Cuman kan bedanya kalau pas jalan itu aja sih saya kira. Tapi semua fasilitas sama ya dengan yang enggak, artinya dengan yang unit legasi atau apa itu sama atau ada perbedaan yang lebih menonjol? Fasilitasnya tentunya kalau yang di suite class itu ya kalau di bis biasa kan bacanya ada di lampunya ada di louver AC. Tapi kalau yang di suite class kan di samping. Ada kita bisa kasih monitor LCD TV untuk hiburan juga bisa komplit tergantung opsional itu. Oke. Selain bikin bis baru Mas Riri, Laksana apa menerima untuk perbaikan juga, repair, kita ganti depan, kowal belakang, apa diterima oleh Laksana? Terima. Terima. Kita sudah menerima lama sih untuk masalah repair itu. Jadi kalau kita mau bikin double glass, tapi sebaiknya chassisnya model bisnya maksud saya itu mulai dari SR1. SR1? Karena tingginya sama dengan yang ini. Kalau legasi yang pertama itu tingginya beda, jadi agak susah untuk liftnya depan belakang. Oh gitu. Jadi yang bisa kita rubah untuk jadi double glass itu mulai dari SR1. Tapi kalau legasi yang pertama belum itu bisa. Bisa cuma jadi proporsinya jadi jelek. Karena beda tinggi. Beda konstruksi dan beda tinggi. Oke Mas Riri. Kira-kira gimana ini tren dunia bis di 2021 dari segi desain atau mungkin segi sektor tempat duduk
dengan adanya pandemi ini mungkin ke depan seperti apa? Kira-kira gambaran Mas Riri? Kalau dari pas situasi pandemi seperti ini sih mestinya sih untuk seatnya sih bagus satu ya. Kita udah pernah rilis punya Semberalang satu. Satu-satu tuh maksudnya gimana? Jadi kanan satu, tengah satu, kiri satu. Jadi physical distancing ya? Physical distancing. Oke. Itu sudah beberapa kita pasang di PO-PO. Jadi ya lumayan sih untuk responnya. Tapi kira-kira untuk tipe body sendiri, kira-kira ke depan apakah ada perkembangan baik dari Laksana sendiri atau mungkin dari teman-teman karoseri lain? Kira-kira ada pergantian model atau mungkin apa di 2021? 2021 kalau menurut saya sih mungkin masih belum terlihat ya Om, karena kita situasinya seperti ini. Mungkin setiap karoseri pun nggak bakalan ngeluarin sesuatu yang baru untuk menarik, karena memang sepi juga, belum ada yang bikin tuh artinya gitu tuh. Jadi untuk tren tahun depan tuh mungkin ya kalau saya pribadi ya mungkin masih tetap double glass depan. Cuman mungkin ya nggak lama sih, saya kira orang mungkin akan kembali ke single glass. Sebabnya apa? Kalau Mas Riri bisa kalau single glass itu lebih nyaman kalau orang naik dari dalam, kita lihat depan itu lebih nyaman, jadi tidak terhalang. Tapi ini kan kembali ke selera ya. Yeah. Ya. Mungkin setiap karoseri akan punya jurus sendiri, jadi keluarin model yang bagaimana itu kita lihat aja nanti. Kalau inovasi Laksana pasti. Karena kita pasti jauh lebih di depan lah. Gitu. Laksana. Ya Laksana. Karena kita memang desain itu sangat diutamakan, baik interior maupun eksterior. Jadi untuk kita ingin tetap kualitasnya nomor satu. Jadi untuk ke depan model bus masih sama, hanya mungkin sistem tempat duduk atau Bisa mungkin sirkulasi udara itu yang akan menjadi perhatian utama dulu Mas Riri gitu ya. Karena satu itu kan menyangkut kenyamanan dan untuk semua penumpang ya di masa seperti ini Om. Ya, oke. Ya mungkin cukup Mas Riri, terima kasih ngobrol-ngobrol singkatnya. Mungkin lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi lain kesempatan. Mudah-mudahan Mas Riri sehat, sukses selalu. Ya, terima kasih Om. Dan inovasi-inovasi di Karoseri Laksana dan semakin maju Karoseri Laksana. Terima kasih Mas Riri. Terima kasih sama-sama, ini kita udah naik Mandatan yang udah di modif ya. Di bagian interiornya ada bikin coffee ya. Coffee. Nah, ini ada berapa mejanya dikompletin dengan meja bagus sekali. Dikombinasi dengan seat yang warnanya memang mendukung sekali kan jadinya. Jadi antara interiornya itu perpaduannya sangat harmonis sekali. Jadi pintar-pintarnya ownernya nih. Waduh. Kita juga bisa berdiri didukung semua pihak dan tentunya karoseri Laksana ini dengan karoserinya. Ini gitu, nyaman Mas sekali. Riri. Nyaman sekali walaupun di luar hujan ya, tapi kalau kita minum kopi hangat atau kopi yang dingin itu tetap nikmat. Mantap. Ya, terima kasih Om. Terima kasih sama-sama. Jalan-jalan pakai Mandatan. Oke Mas Riri, terima kasih. Sukses. Sukses sama-sama.